perlu rekomendasi PPNI untuk perpanjang STR karena lulus tanggal 15 Oktober 2008, sementara STR pertama kali berlaku itu pada 1 Juni 2015. Bulan depan STR sudah expire 11 November 2020. Sekarang sudah bulan Oktober. Jadi harus segera diperpanjang dan mendapat rekomendasi. Perkaranya adalah belum jadi anggota PPNI. Jadi gimana nih proses awalnya? Sementara ada yang bilang bayar iuran sejak lulus sekolah perawat. Tadi lulusnya 2008. Sekarang 2020. Jadi harus bayar 2.030.000 totalnya. Luar biasa. Coba lihat rinciannya. 2008, 2009, Rp5.000 per bulan. 2010 sampai 2015 itu 120.000 per bulan. Kemudian tahun 2016 sampai sekarang itu harus membayar Rp260.000 per bulan. Besar sekali ya, sampai Rp2.030.000. Ya kalau ada uangnya mungkin bisa sih, kalau nggak ada ya repot. Cuman ini kok bisa harus sejak lulusan? Kan belum tentu kerja habis lulusan. Bisa aja masih nganggur lama atau ngapain. Informasi yang lain, ada juga yang bayar sejak STR terbit katanya. Jadi kalau baru daftar 2020 ini, STR sudah berlaku mulai 2015, bayarnya dari 2015 sampai 2020. Misalnya nih mendaftar di 2020 bayarnya kan 360.000 tuh. Nah 2015 sampai 2019 nya kan dibayar tuh jadi 260.000 sebulan. Atau mulai 2015. Tapi tidak mungkin ya. Dia biasanya pada saat mendaftar itulah 360.000-nya. Jadi anggap saja 2020-nya itu 360, 2015-nya sampai 2019 260.000. Totalnya Rp1.660.000. Waduh, kacau juga ini ya. Gimana ini? Katanya begitu sih ini, tapi bener nggak ya kira-kira kedua-duanya ini harus seperti ini? Oke lah. Mari kita buka aturan PPNI dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PPNI tahun 2015-2020. Yang pertama anggaran dasar bab 10 pembiayaan dan aset, pasal 25 pembiayaan organisasi dari uang pangkal dan iuran wajib dari anggota PPNI. Lalu di dalam ADART-nya mengenai keanggotaan dan persyaratan anggota disebutkan menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada pengurus kabupaten dan seterusnya ya. Lalu di bagian keempatnya kewajiban kita yang B, membayar uang pangkal dan iuran tahunan kecuali anggota kehormatan. Di bagian hak anggota di sini disebutkan bahwa setiap anggota PPNI berhak A, B, C, D dan E. Ya bisa dibaca sendiri ya. Itulah haknya. Kemudian pada pedoman SIMK PPNI tahun 2012 mengenai sistem informasi manajemen keanggotaan bab 3 ketentuan peralihan, pembayaran iuran yang harus dilunasi selama 1 tahun adalah 15% dari iuran anggota selama 1 tahun ditambah iuran anggota ICN dan seterusnya ya. Lalu di dalam pedoman pendidikan keperawatan berkelanjutan tahun 2016 menyebutkan tentang PKB. Apa-apa saja bagian yang menjadi PKB untuk perpanjangan STR. Oke. Kesimpulan dari semua pedoman-pedoman tersebut bisa kita lihat bahwa yang pertama, tidak ada peraturan yang menyebut bayar iuran harus mulai STR terbit atau mulai kelulusan. Hak dan kewajiban anggota berlaku sejak memiliki NIRA PPNI. Jadi begitu. Kapan menjadi anggota PPNI? Lihat, kalau yang menggunakan SIMK baru itu sudah langsung muncul pada saat membayar Rp360.000 yang bisa dibuka di data virtual account. Kemudian menggunakan SIMK lama itu akan lebih kelihatan lagi tanggal mulai terdaftarnya. Ini ya, ini contoh punya saya 24 Desember 2012 sudah terdaftar. Nah, itu bisa kelihatan sejak terdaftarnya. Jadi
SKP untuk perpanjangan STR itu dihitung sejak tanggal terdaftar sebagai anggota PPNI. SKP-nya ya. Jadi sebelumnya berlaku enggak? Tidak berlaku. Jadi SKP sebelum terdaftar di PPNI ditolak keras oleh verifikator SKP. Enggak boleh dipakai. Lalu bagaimana kalau kurang? Ya, gunakan saja SKP terbaru meskipun sudah expire STR-nya, tapi lapor dulu sama verifikatornya biar gampang dan disetujui.